Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Mumtazah dengan NIM 22403144. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keputusan produk dan brand dalam konteks pemasaran internasional. Produk dan merek merupakan dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pemasaran. Produk adalah inti dari penawaran perusahaan, sedangkan merek berperan sebagai identitas yang membedakan produk satu dengan yang lain. Keduanya bersama-sama mempengaruhi bagaimana konsumen menilai, memilih, dan akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami pengertian produk dan brand, pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, pengembangannya, serta strategi produk dan merek dalam pemasaran internasional. Yang pertama, definisi produk dan brand. Jadi, produk itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik berupa barang, jasa, ide, maupun pengalaman. Produk bukan hanya benda fisik, tetapi juga mencakup manfaat dan nilai yang dijanjikan perusahaan kepada konsumennya. Sementara itu, brand atau merek adalah identitas yang membedakan suatu produk dari produk pesaing. Merek dapat berupa nama, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Merek membentuk persepsi dan kepercayaan di benak konsumen. Saat konsumen membeli produk, mereka juga membeli kualitas, kepercayaan, dan nilai emosional yang melekat pada merek tersebut. Dengan demikian, produk adalah apa yang ditawarkan, sedangkan brand adalah bagaimana produk tersebut dipersepsikan, diingat oleh konsumen. Selanjutnya, pengaruh keputusan produk dan brand. Keputusan produk dan brand sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari sisi produk, kualitas dan desain yang menarik itu adalah atribut yang unik, akan meningkatkan nilai produk dan menarik minat konsumen. Dari sisi brand, citra merek yang positif, tingkat kesadaran merek yang tinggi, identitas yang jelas, serta kepercayaan merek terhadap merek akan memudahkan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Konsumen itu cenderung memilih merek yang sudah dikenal dan dipercaya dibandingkan merek yang asing. Kombinasi antara kualitas produk yang baik dan merek yang kuat akan meningkatkan minat beli sekaligus membangun loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, pengembangan produk dan brand. Jadi, pengembangan produk merupakan proses untuk menciptakan produk baru atau menyempurnakan produk lama agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Proses ini meliputi pencarian ide, pengembangan konsep, analisis kelayakan, hingga uji pasar dan komersialisasi. Pengembangan produk berfokus pada upaya membangun citra positif, memperkuat identitas merek, serta menjaga konsistensi komunikasi dengan konsumen. Merek yang kuat merupakan aset strategis karena mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas pasar, dan memberikan keunggulan kompetitif. Produk tanpa brand yang kuat akan sulit bertahan, sedangkan brand tanpa produk berkualitas tidak akan mampu mempertahankan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas strategi produk dan brand. Dalam pemasaran internasional, perusahaan itu perlu memilih strategi produk yang tepat untuk memasuki pasar global. Strategi tersebut meliputi penggunaan produk dan komunikasi yang sama, penyesuaian promosi, penyesuaian produk, adaptasi ganda, hingga penciptaan produk baru yang sesuai dengan kondisi pasar lokal. Selain itu, strategi merek mencakup pembentukan identitas merek, penentuan posisi merek di benak konsumen, pengelolaan arsitektur merek, serta komunikasi merek yang konsisten melalui berbagai media. Strategi ini membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Sebagai kesimpulan, produk dan brand memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kebutuhan pembelian konsumen. Produk memberikan manfaat fungsional, sementara brand membangun emosional dan kepercayaan. Keberhasilan perusahaan itu sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolaan produk dan brand secara terpadu. Dengan strategi produk dan merek yang tepat, perusahaan itu
tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumen, tapi juga membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar global. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.